Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak. Di pertemuan kedua ini kita akan membahas mengenai dokumen-dokumen dalam perusahaan jasa. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kita masuk materi dokumen sumber. Dokumen sumber pencatatan ada yang berasal dari transaksi itu sendiri beserta pendukungnya. Tetapi ada juga yang dibuat khusus intern perusahaan. Dokumen sumber adalah dokumen yang berhubungan dengan transaksi keuangan yang digunakan sebagai sumber atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi. Yang terdapat dua macam, diantaranya dokumen transaksi intern dan dokumen transaksi ekstern. Dokumen transaksi intern. Dokumen transaksi intern adalah dokumen transaksi yang khusus dibuat oleh intern dan dibuat untuk intern perusahaan. Yang termasuk dokumen intern adalah sebagai berikut. 1. Dokumen kas masuk. Dokumen kas masuk adalah tanda dokumen bahwa perusahaan telah menerima uang secara cash atau secara tunai. Di bawah ini adalah contoh gambar dokumen kas masuk yang bertuliskan bukti kas masuk beserta keterangan diterima uang dari, senilai, dan kegunaan. Contoh yang kedua, dokumen kas keluar. Dokumen kas keluar adalah tanda dokumen bahwa perusahaan telah mengeluarkan uang tunai seperti pembelian dengan tunai atau pembayaran gaji, pembayaran utang, atau pengeluaran-pengeluaran yang lainnya. Contoh di atas adalah bukti kas keluar yang terdapat keterangan dibayar kepada banyaknya uang untuk jumlah dan tanda terima yang bersangkutan. Contoh ketiga, memo. Memo adalah dokumen pencatatan antar bagian atau manajer dengan bagian-bagian yang ada di lingkungan perusahaan. Contoh di samping adalah memo yang mempunyai keterangan nomor, dari, untuk, dan perihal, serta tertanda pimpinan. Kita masuk materi dokumen transaksi ekstern. Dokumen transaksi ekstern adalah dokumen pencatatan transaksi yang berhubungan dengan pihak di luar perusahaan. Contoh pertama, dokumen transaksi ekstern. Faktur. Faktur adalah tanda dokumen telah terjadi pembelian atau penjualan secara kredit. Faktur dibuat oleh penjual dan diberikan kepada pihak pembeli. Bagi penjual, faktur yang diterima disebut faktur penjualan. Biasanya faktur dibuat rangkap sesuai dengan kebutuhan. Lembaran pertama untuk pembeli, lembaran kedua untuk penjual, dan lembaran ketiga untuk arsip. Contoh di bawah adalah faktur tagihan dan faktur biasa. Contoh kedua, kwitansi. Yang dimaksud dengan kwitansi adalah dokumen penerimaan sejumlah uang yang ditandatangani oleh penerima uang dan diserahkan kepada yang membayar sejumlah uang tersebut. Lembaran kwitansi terdiri dari dua bagian. Bagian sebelah kanan diberikan kepada pihak yang membayar dan bagian kiri yang tertinggal disebut SOIS atau dibaca SUS sebagai arsip penerima uang. Untuk lebih jelas lagi, coba kamu beli buku kwitansi. Biasanya tersedia di toko-toko dan amati dengan sungguh-sungguh, seperti pada gambar di atas. Contoh dokumen transaksi ekstern yang ketiga adalah nota. Nota adalah dokumen atas pembelian sejumlah barang secara tunai. Biasanya nota dibuat rangkap dua, satu lembar untuk pembeli dan lembaran kedua untuk penjual. Untuk lebih jelasnya, coba amati gambar di samping ini. Contoh dokumen transaksi ekstern yang keempat adalah nota debit. Nota debit adalah dokumen perusahaan yang telah mendebit perkiraan langganannya
yang disebabkan karena berbagai hal. Nota debit dikirimkan oleh perusahaan kepada langganannya karena barang yang dibeli dikembalikan. Bisa disebabkan rusak atau tidak sesuai dengan pesanan dan penjual setuju barangnya diterima kembali atau harganya dikurangi. Perhatikan contoh di samping adalah nota debit, di mana terdapat keterangan di atas tertuliskan nota debit yang terdapat nomor, tanggal, kepada, dan keterangan tentang barang. Contoh dokumen yang kelima, nota kredit. Nota kredit adalah dokumen bahwa perusahaan telah mengkredit perkiraan langganannya yang disebabkan oleh berbagai hal. Nota kredit dikirimkan oleh perusahaan kepada langganannya sehubungan barang yang dijual tidak cocok atau rusak. Untuk itu, penjual setuju menerima barangnya. Contoh di samping adalah contoh nota kredit. Contoh dokumen yang keenam adalah nota kontan. Nota kontan adalah dokumen yang dibuat dan dikeluarkan oleh penjual kepada pembeli. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar di samping. Gambar di samping adalah nota kontan. Dokumen transaksi yang ketujuh adalah cek. Cek adalah surat perintah yang dibuat oleh pihak yang mempunyai rekening di bank agar bank membayar sejumlah uang kepada pihak yang namanya tercantum dalam cek tersebut. Pihak-pihak yang berhubungan dalam pengeluaran cek tersebut adalah pihak penari, yaitu pihak yang mengeluarkan dan menandatangani cek tersebut. Pihak penerima, yaitu pihak yang menerima pembayaran cek tersebut. Untuk lebih jelasnya, lihat gambar cek di samping. Dokumen transaksi yang ke-8 adalah rekening koran. Rekening koran adalah bukti untuk mutasi kas di bank yang disusun oleh pihak bank untuk para nasabahnya. Untuk lebih jelasnya, lihat gambar di samping adalah rekening koran Bank BNI. Dokumen transaksi yang ke-9 adalah bilet giro. Bilet giro adalah sebagai surat perintah untuk memindah bukukan sejumlah uang dari rekening nasabah ke suatu rekening bank penerima yang namanya disebutkan dalam bilet giro pada bank yang sama atau pada bank lain yang berbeda. Untuk lebih jelasnya, lihat contoh bilet giro Bank BCA di bawah ini. Dokumen pendukung pencatatan merupakan dokumen yang dikeluarkan untuk memperkuat atau merinci keterangan yang terdapat dalam dokumen induk, terutama faktur atau invoice. Contoh dokumen pendukung yang pertama, 1. Daftar pengepakan atau packing list. Dokumen ini dibuat oleh eksportir yang menerangkan uraian dari barang-barang yang dipak, dibungkus, atau diikat dalam peti dan sebagainya. Dan biasanya diperlukan oleh bea cukai untuk memudahkan pemeriksaan. Uraian barang tersebut meliputi jenis bahan pembungkus dan cara mengepaknya. Dengan adanya packing list, maka importir atau pemeriksa barang tidak akan keliru untuk memastikan isinya. Nama dan uraian barang haruslah sama dengan seperti yang tercantum dalam commercial invoice seperti pada gambar di samping. Ini adalah contoh gambar packing list. Contoh dokumen pendukung yang kedua adalah surat keterangan asal atau Certificate of Origin, surat pernyataan yang ditandatangani untuk membuktikan asal dari suatu barang digunakan untuk memperoleh fasilitas bea masuk atau sebagai alat penghitung kuota di negara tujuan dan untuk mencegah masuknya barang dari negara terlarang. Ini adalah contoh dari surat keterangan asal. Dokumen pendukung yang ketiga adalah sertifikat mutu. Keterangan yang dibuat berkaitan dengan hasil analisis barang-barang di laboratorium perusahaan atau badan penelitian independen yang menyangkut mutu barang yang diperdagangkan.
Dalam hubungannya dengan hal tersebut di Indonesia, berlaku peraturan yang mengharuskan adanya standarisasi dan pengendalian mutu untuk barang-barang ekspor, yaitu dengan menerbitkan sertifikat mutu atau Certificate of Quality. Sertifikat ini wajib dimiliki oleh setiap eksportir untuk keperluan perdagangan apabila diminta oleh pembeli. Untuk lebih jelasnya, seperti pada gambar di atas, yaitu sertifikat mutu. Dokumen pendukung yang keempat adalah sertifikat mutu dari produsen atau Manufacturer Quality Certificate. Dokumen ini lazimnya dibuat oleh produsen atau pabrik pembuat barang yang diekspor atau supplier yang menguraikan tentang mutu dari barang-barang termasuk penjelasan tentang baru atau tidaknya barang dan apakah memenuhi standar barang yang ditetapkan. Dokumen ini juga menunjukkan keterangan mengenai barang yang diproduksi oleh produsen yang membawa merek dagangnya atau trademark. Untuk lebih jelasnya, coba lihat gambar di samping adalah sertifikat mutu dari produsen. Dokumen pendukung yang kelima adalah keterangan timbangan atau weight note. Catatan yang berisi perincian berat dari tiap-tiap kemasan barang seperti yang tercantum dalam commercial invoice. Keterangan berat dari barang-barang yang dikapalkan atas dasar suatu LC haruslah sama dengan yang tercantum pada dokumen-dokumen pengepakan. Dokumen ini di samping untuk mengetahui berat barang juga diperlukan untuk mempersiapkan alat-alat pengangkut barang pada saat pemeriksaan barang. Gambar di samping adalah contoh keterangan timbangan atau weight note di mana terdapat keterangan kilogram, sentimeter, weight, dan liter. Dokumen pendukung yang keenam adalah daftar ukuran atau measurement list. Daftar yang berisi ukuran dan takaran dari tiap-tiap kemasan seperti panjang, tebal, garis tengah, serta volume barang. Ukuran dalam dokumen ini haruslah sama dengan syarat-syarat yang tercantum dalam LC volume pengepakan. Setiap barang tersebut diperlukan untuk menghitung biaya angkut atau untuk keperluan persiapan barang. Gambar di samping adalah contoh daftar ukuran atau measurement list. Sama dengan gambar sebelumnya karena data-datanya dijadikan satu. Dokumen pendukung yang ketujuh adalah analisa kimia atau chemical analysis. Pernyataan yang dikeluarkan oleh laboratorium kimia yang berisi komposisi kimiawi dari suatu barang. Dokumen ini juga menjelaskan tentang bahan-bahan dan proporsi serta kandungan bahan yang terdapat dalam barangnya diharuskan pemeriksaannya. Penelitian tersebut dilakukan oleh Badan Analisa Obat-obatan dan Bahan-bahan Kimia. Untuk lebih jelasnya, lihat gambar di samping yang berisi analisis kimia dari suatu barang. Berikut ini adalah kesimpulan dari pertemuan kedua kali ini. Terima kasih atas perhatian anak-anak semua. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat memberikan berkah dan manfaat untuk kita semua. Mari kita akhiri pembelajaran sore hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Bu Iva akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.